Pernah nggak sih punya ide cerita di kepala yang kayaknya seru banget, tapi bingung gimana mulainya? Nah, tenang aja. Di sini kita bakal ubah angan-angan itu jadi sebuah rencana yang jelas. Kita akan bedah tuntas gimana caranya bikin film pendek dari nol sampai bener-bener siap tayang. Yuk kita mulai petualangannya. Mungkin ide itu cuma sekelebat, atau mungkin udah lama banget bersarang di pikiran kamu. Nah, sekecil apapun ide itu, percayalah, itu adalah benih dari sesuatu yang luar biasa. Anggap aja sesi kita kali ini adalah peta buat kamu memulai petualangan sinematik pertama kamu. Oke, pertama-tama apa sih film pendek itu? Gampangnya, ini adalah cerita yang padat dan fokus. Durasinya yang singkat, ya biasanya di bawah 30 menit justru jadi tantangan seru. Kita dituntut buat efisien, nggak bertele-tele, dan langsung nusuk ke hati ceritanya. Ini beneran deh, arena latihan terbaik buat gasah insting bercerita. Terus, kenapa harus repot-repot bikin film pendek? Oh, ini lebih dari sekedar tugas atau proyek iseng. Anggap aja ini gym buat otot kreativitas kamu. Di sini kamu belajar semuanya. Gimana caranya nulis cerita yang ngena, gimana mimpin tim, ngatur jadwal, sampai akhirnya punya portofolio keren yang bisa jadi tiket masuk kamu ke industri kreatif. Ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 tahap utama. Mulai dari mimpi, kita wujudkan jadi rencana di praproduksi. Lalu eksekusi di tahap produksi. Kemudian kita poles di ruang editing, sampai akhirnya film kamu siap dilihat seluruh dunia. Siap? Kita mulai dari tahap pertama. Oke, bagian 1, mimpi menjadi nyata. Percaya atau enggak, semua film keren yang pernah kamu tonton, dari film tugas kuliah sampai yang menang Oscar, semuanya berdiri di atas 3 pilar fundamental yang sama. Nah, ini dia 3 pilar itu. Praproduksi, ini cetak birunya alias perencanaannya. Produksi, saat kita turun ke lapangan dan teriak action. Dan pasca produksi, di mana semua keajaiban penyuntingan terjadi. Ingat ya, 3 tahap ini nyambung banget. Perencanaan yang acak-acakan di awal pasti bakal menghantui kamu sampai akhir. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yang menurut banyak orang adalah yang paling krusial, praproduksi. Sering dibilang, film itu dimenangkan bukan pas syuting, tapi jauh sebelum itu, di atas meja, di atas kertas. Perencanaan yang matang itu segalanya. Ini dia checklistnya. Pertama, ide kamu harus bisa dirangkum jadi satu kalimat sakti yang disebut logline. Dari situ, kembangin jadi naskah. Terus, visualisasikan lewat storyboard dan shotlist. Kumpulin deh pasukan kamu, aktor dan kru. Terakhir, kunci lokasi dan jadwal syutingnya. Setiap langkah ini kayak nyusun puzzle, satu persatu sampai gambaran utuhnya kelihatan jelas. Kalau ada satu nasihat penting di tahap ini, pesannya adalah buatlah sesederhana mungkin. Waktu kita terbatas di film pendek. Jadi daripada bikin plot yang ribet dan bercabang kemana-mana, mending fokus ke satu konflik utama, tapi digali emosinya sampai dalam banget. Cerita yang kuat itu ibarat anak panah. Lurus, tajam, dan langsung kena sasaran. Nah, ini dia mantra wajib semua sineas. Show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma diceritain. Daripada karakter kamu bilang, aku sedih, mending tunjukin dia lagi duduk sendirian di pojok ruangan yang remang-remang, pakai kekuatan visual, cahaya, warna, komposisi gambar, buat menyampaikan perasaan. Itulah sihirnya sinema. Dan action! Selamat datang di tahap produksi. Inilah momen yang ditunggu-tunggu, di mana semua rencana di atas kertas dihidupkan. Adrenalinnya pasti kerasa, dan setiap detik di lokasi syuting itu berharga banget untuk mewujudkan visi kamu. Kamu nggak perlu kok punya peralatan sekelas Hollywood buat mulai. Kamera DSLR atau mirrorless udah oke banget. Bahkan smartphone zaman sekarang yang kameranya canggih juga bisa. Yang penting jangan lupa tripod biar gambar stabil, mikrofon eksternal biar suaranya jernih, dan lampu sederhana. Ingat, yang paling penting itu bukan alatnya, tapi mata di balik kameranya. Tolong, ingat ini baik-baik. Audio yang jelek bisa membunuh film sebagus apapun visualnya. Serius, penonton itu masih bisa maafin gambar yang agak goyang dikit, tapi kalau suaranya kresek-kresek atau nggak jelas, mereka bakal langsung tutup video kamu. Suara itu separuh dari nyawa sebuah film. Biar syuting lancar, ada beberapa kunci. Pertama, disiplin sama shotlist yang udah dibuat. Kedua, perhatikan kontinuitas. Jangan sampai di satu adegan rambutnya basah, di adegan selanjutnya tiba-tiba kering. Dan ketiga, ini yang paling krusial, backup data syuting setiap hari. Wajib, nggak ada tawar-menawar. Oke, syuting selesai, tumpukan file video dan audio ada di depan kamu. Sekarang kita masuk ke ruang operasi, yaitu pasca produksi. Disinilah semua bahan mentah tadi kita pahat, kita rangkai, sampai jadi sebuah cerita yang utuh,
bernyawa, dan punya emosi. Proses editing itu perpaduan antara seni dan teknik. Kamu pilih adegan terbaik, kamu susun ritmenya buat ngatur detak jantung penonton. Terus, kamu lukis gambarnya dengan warna buat ciptain mood. Kamu bangun dunianya lewat desain suara dan musik. Setiap klik mouse kamu adalah sebuah keputusan kreatif yang akan menentukan hasil akhir filmnya. Dan akhirnya selesai. Selamat ya, film kamu udah jadi. Eits, tapi tunggu dulu. Perjalanan belum benar-benar usai. Sebuah karya itu baru benar-benar hidup kalau ada yang nonton. Jadi, sekarang waktunya kita bawa film ini dari harddisk kamu ke mata dan hati penonton. Ada banyak banget panggung buat karya kamu. Bisa langsung unggah ke YouTube atau Vimeo biar semua orang bisa nonton. Atau, kalau mau lebih serius, coba kirim ke festival-festival film pendek. Jangan remehkan juga kekuatan media sosial buat bikin film kamu jadi omongan banyak orang. Setelah semua kemeriahan penayangan perdana selesai, ada satu langkah terakhir yang sering dilupakan tapi penting banget, refleksi. Tonton lagi film kamu, minta masukan jujur dari teman-teman. Apa yang berhasil? Apa yang kurang? Semua masukan itu, baik pujian maupun kritik, adalah bahan bakar buat kamu jadi sineas yang lebih jago lagi di karya berikutnya. Nah, kita udah bedah semua prosesnya, dari cuma percikan ide sampai filmnya tayang. Semua alat dan pengetahuan dasarnya sekarang ada di tangan kamu. Jadi, kita kembali ke pertanyaan paling awal. Ide cerita apa yang dari tadi berputar-putar di kepala kamu? Dunia sudah menunggu. Jadi, cerita apa yang akan kamu sampaikan?